Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vini Andini, dengan NIM 2403080021. Saya adalah mahasiswa prodi pendidikan IPS. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari dosen saya akan menjawab pertanyaan yang pertama yaitu, menjelaskan unsur-unsur peta dan fungsi dalam membaca peta. Yang pertama itu ada judul peta. Judul peta sendiri berfungsi untuk menunjukkan isi atau tema pada peta. Yang kedua yaitu ada skala peta. Skala peta ini berfungsi untuk menunjukkan perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Yang ketiga yaitu legenda. Legenda menjelaskan arti simbol-simbol atau warna yang digunakan di peta. Yang keempat ada simbol peta. Simbol peta sendiri melambangkan objek-objek di permukaan bumi seperti gunung, sungai, jalan, kota, atau hutan wilayah. Yang kelima, garis astronomis, berfungsi untuk menunjukkan letak geografis atau posisi koordinat suatu wilayah di keenam, arah. Arah sendiri menunjukkan orientasi arah peta dan biasanya ditandai dengan tanda panah ke atas yang berarti utara. Yang ketujuh yaitu inset. Inset sendiri menampilkan peta wilayah tambahan untuk menunjukkan letak wilayah yang luas atau lebih sempit dari peta utama. Yang kedelapan yaitu garis tepi. Garis tepi sendiri membatasi area peta agar tampilannya rapi dan mudah dipahami. Yang kesembilan yaitu sumber dan tahun pembuatan peta. Berfungsi untuk menunjukkan asal data dan waktu pembuatannya. Selanjutnya yaitu eee, skala pembuatan pada peta. Jika saya menjadi pembuat peta pada Badan Pertahanan Nasional dan akan membuat peta lahan perumahan seluas 1.000 meter, maka skala yang saya gunakan adalah skala besar. Alasannya karena skala besar digunakan untuk menggambarkan area yang sempit agar detailnya terlihat jelas. Dan selanjutnya yaitu jenis peta di sekolah. Jenis peta di sekolah itu bisa menggunakan 3 peta. Yang pertama peta topografi. Peta ini menunjukkan bentuk permukaan bumi seperti tinggi rendahnya wilayah, kontur tanah, lereng, lembah, dan dataran. Peta ini cocok untuk menentukan peta sekolah karena memastikan area datar dan stabil agar aman untuk bangunan sekolah. Yang kedua yaitu peta administrasi. Peta ini menampilkan batas wilayah pemerintahan seperti desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Peta ini juga memudahkan dalam penggunaan izin pendirian sekolah ke pemerintah daerah. Dan yang ketiga yaitu peta tata ruang atau rencana tata ruang wilayah. Peta ini menjelaskan perencanaan pemanfaatan ruang daerah untuk berbagai fungsi seperti pendidikan, pemerintahan, industri, dan lain-lain. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu peta wilayah kutub, serta proyeksinya. Jika saya akan membuat peta wilayah kutub, maka jenis proyeksi yang paling tepat digunakan adalah proyeksi azimutal atau proyeksi kutub, khususnya proyeksi stereografik atau azimutal equidistant. Proyeksi azimutal merupakan proyeksi yang memproyeksikan permukaan bumi pada bidang datar yang menyinggung salah satu kutub sehingga sangat cocok digunakan untuk menggambarkan daerah di sekitar kutub utara maupun kutub selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.